Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tempat tadi sejenak terpental jaringan ya Bapak Ibu. Ya, jadi alhamdulillah ya. Pak, suara terdengar bagus, Bapak Ibu? Iya, Bagus, Bapak. Alhamdulillah. Bagus, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Siang. JP hebat. Hari ini alhamdulillah kita sempat bertemu lagi di kegiatan Pikon hari ini. Artinya kegiatan praktik coaching ya. Kita Bapak Ibu. Sebelumnya itu saya mengucapkan terima kasih banyak yang tertulisnya kepada Bapak Ibu PJP, PP yang hadir pada hari ini. Saya sebenarnya merasa sangat bangga sekali melihat semua CGP PP di kelas 1-1 namanya saya memberikan apresiasi CGP semuanya memiliki soft skill yang luar biasa. Kenapa saya berani menyampaikan seperti ini? Karena memang tindakan Bapak Ibu CGP hebat di kelas ini luar biasa. Karena soft skill itu adalah identik dengan akhlak ya Bapak Ibu ya. Mengerucut kepada akhlak dan tanda-tandanya itu sudah ada semua di Bapak Ibu CGP hebat 10 CGP di kelas ini. Yang pertama amanah, Bapak Ibu sudah memiliki itu semua. Amanah ini sudah 70%. Jika sudah lalu ini pengkajian mulut luar biasa. Tidak ada, menurut pengamatan saya, tidak ada CGP satu pun istilahnya di sini baik dari segi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan terlaksana dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dengan baik. Itu amanah. Yang kedua, kompetensi ya Bapak Ibu. Kompetensi Bapak Ibu luar biasa. Ya. Semua dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. 70% ini hari ini akan selesai di praktik coaching ini. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu memiliki keharmonisan yang luar biasa. Di mana keharmonisan ini saya selaku PP di sini, fasilitator, saya lalui banyak situasi dan kondisi yang tak terduga yang saya hadapi. Bapak Ibu CGP luar biasa ya. Selalu ada keharmonisan. Keegoisan itu hilang ya. Ini tidak direkayasa ini Bapak Ibu CGP luar biasa. Ya. Yang saya sampaikan dengan apa tindakan yang Bapak Ibu CGP yang lakukan ya. Kemudian ini Pak PP baru masuk juga ya.
Satu. Kemudian apa namanya istilahnya itu yang sudah kita kaji, kolaboratifnya ada, luar biasa juga Bapak Ibu, kerjasamanya hebat sekali ya. Menurut analisa ini keseharian selama kita membersamai, membina kebersamaan ya, dengan amanah ini yang kita laksanakan. Kemudian ada lagi ya Bapak Ibu, terakhir adaptif, luar biasa Bapak Ibu, ini semuanya diyakini bahwa memiliki sifat adaptif yang luar biasa, di mana adaptif itu Bapak Ibu CGP sudah memiliki semangat yang tinggi dan memiliki inovasi yang luar biasa. Itu semua. Itulah yang dinamakan adaptif. Ya, siap, kelihatannya semua sudah siap menghadapi perubahan yang ada ke depan nanti. Itu barangkali Bapak Ibu ya, itulah menandakan bahwa Bapak Ibu CGP semuanya memiliki soft skill yang luar biasa atau identik dengan akhlak. Kalau di profil pelajar Pancasila itu keimanan ya Bapak Ibu ya, di poin pertama. Baik Bapak Ibu, ini sekadar salah satu isi dari penyambutan dari saya. Luar biasa, inilah saya, ada bahasa di luar menyatakan bahwa humble, the humble itu. Saya tidak tahu bahasa Inggris atau bagaimana, the humble itu, sehingga saya ini memiliki kalau kita Indonesiakan itu, saya memiliki rasa syukur, puji dan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa dengan tindakan-tindakan Bapak Ibu yang luar biasa hari ini sampai hari ini. Sisa 30%-nya Bapak Ibu ya, sudah hampir hilang itu kata calonnya itu Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak. Baik, kita langsung saja masuk di sebelum saya tayangkan bantayang PPT Rukol hari ini. Saya meminta dulu satu orang untuk membacakan doa sebagai bukti rasa syukur kita ya. Baik, barangkali siapa yang ada kesiapan diri untuk berkontribusi mewakili untuk membacakan doa hari ini. Silakan. Siapa yang mau angkat tangan? Please. Oke, silakan. Nika De Afriani. Mohon izin Bapak Ibu, selamat sore Bapak Fasilitator, Bapak-Bapak PP, serta Bapak Ibu CGP hebat semuanya. Sebelum kita memulai Rukol sesi 2 kita pada sore hari ini, siang hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita laksanakan sebentar berlangsung lancar, tidak ada satu hambatan apapun, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Nika De Afriani ya. Baik, langsung ya Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademi. Sesi 2 praktik sebentar ya Bapak Ibu, 2 jam pelajaran. Jadi kali 2 90 menit untuk kegiatan sesi. Di luar dari sebentar ada yang kegiatan untuk kompetensi kepala sekolah dan pengawas Bapak Ibu ya. Senin tanggal 30 hari ini September 2024. Ya, identitas modul, paket modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajaran di ruang kolaborasi 2 ya. Jumlah jam pelajaran untuk hari ini 2 JP kali 45 menit. Kompetensi lulusan yang dituju: pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dalam kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum modul yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian ketiga, Bapak Ibu ya, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian capaian khusus modul yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Kemudian yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Kemudian lanjut. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Kemudian menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Selanjutnya, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Kemudian yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. 8. Melakukan percakapan coaching dengan alur derta. Kemudian berikutnya, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching: coaching presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian selanjutnya, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Kemudian yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Kemudian terakhir, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang memberdayakan paradigma berpikir coaching.
Terus berikutnya ya Bapak Ibu, ya, agenda. Ada 4 agenda: pembukaan, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, review aktivitas pembelajaran, penutup. Kemudian, nah ini skenario pembelajarannya Bapak Ibu ya. Ini 90 menit ini sudah terbagi-bagi ya. Satu tadi sudah kita mempartikan untuk penyambutan 3 menit. Kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit. Penjelasan instruksi coaching 5 menit. Diskusi kelompok praktik coaching ya Bapak Ibu. Durasinya ini 30 menit. Agak banyak, lumayan ya. Pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit. Penyampaian hasil refleksi diri coaching 20 menit ya. Penutup, penguatan praktik coaching 10 menit, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya 4 menit, penutupan dan foto bersama 3 menit. Jadi keseluruhan 90 menit dari 45 menit kali 2 ya. Pembukaan ya, doa sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ya. Barangkali ini agak kecapean juga ya. Kita is breaking atau mindfulness sejenak. Siapa yang mau berkontribusi menyampaikan is breakingnya atau mindfulness-nya itu sebentar saja. Oke, siapa yang mau? Agak-agak lama sudah ini, beberapa pertemuan tidak pernah is breaking, kelupaan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Beberapa menit silakan. Iya. Adek Sri Chandra barangkali ada? Agak-agak semangat, apalagi siang-siang bolong ini Bapak Ibu. Di Surabaya hari ini panas. Izin Bapak. Ya, silakan. Kondisi kurang sehat Bapak, dan di sini hujan juga. Iya, Mohon kelihatan maaf, Bapak. ini dari raut mukanya kelihatan ya. Pak Uda barangkali ada? Ya, baiklah Pak. Silahkan. Untuk supaya lebih ya Pak ya. Iya. Bersemangat mungkin gitu. Izin teman-teman Bapak Fasil, teman-teman dan Pak PP. Yang lalu kayaknya saya meninggalkan sesuatu sama teman-teman Pak gitu. Oh iya. Iya, tebak-tebakan itu Pak gitu. Mungkin iya, ada PR ya. Masih ingat Saya Pak. ingat juga ini Pak. Ya, langsung ya teman-teman ya. Mungkin ini cuman sifatnya menghibur saja Pak gitu. Ya. Yang pertanyaannya mungkin teman-teman ada yang masih yang ingat gitu. Lupa Pak. Lagu yang paling kejam di dunia Bu, Bapak Ibu. Masih Pak. Wah, Teganya ya Pak. Apa Bu? Lagu Apa yang itu? paling kejam di dunia Pak ya. Iya. Teganya Pak ya. Teganya saya terima dulu Bu ya. Ada yang lain mungkin? Ya. Mungkin ada Pak Bu. Ada Bu Apri, ada Bu? Saya tak punya ide Pak, lagu paling kejam. Lagu Sepiring Berdua mungkin Pak. Oh, Sepiring Berdua, Tega ya. Kejam ya. Ya, supaya tertawa ya dulu ya sebelum ini. Iya, betul itu Pak. Ya. Kalau diplesetkan Pak, bisa Pak? Boleh, bisa ya. Saya jawab ini aja Pak ya. Lagu Nggak Peduli. Iya. Ini ada hubungannya dengan lagu anak-anak loh Bu. Oh, Potong gitu. bebek angsa, potong bebek angsa. Waduh, benar sekali itu Pak. Menurut saya itu potong bebek angsa. Luar biasa Bu Ina memotong bebek angsa. Luar biasa ini.
Potong bebek angsa. Iya, Iya. luar biasa ya Pak Wirayuda. Iya. Habis browsing Yang bagus. hebat ini tuh Bu, iniatur ini. Potong Iya. bebek angsa ya, betul juga ya. Potong bebek angsa. Oke, kita bisa lanjut ya Pak Wirayuda. Semuanya ya, kita lanjut ya. Baik. Iya, bisa lanjut Pak. Silakan Pak. Itu aja. Ya, tujuan pembelajaran hari ini CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching serta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan. Ya, baik. Nah, untuk kesepakatan belajar hari ini ada 6 poin. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain ikut mendengarkan, ya, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dan dengan perasaan yang gembira. Ya, baik. Hari ini Bapak Ibu ya kita ada review ya. Review pembelajaran. Reviewnya ini ya Bapak Ibu terkait dengan pengisian refleksi kemarin sewaktu glukol sesi pertama di latihan coaching. Kan barangkali ada yang diisi ya Bapak Ibu, format refleksi diri. Nah, itulah yang barangkali ada ruang waktu sejenak untuk memperaplikasikan kembali atau dengan kata lain merefleksikan kembali apa yang diingat. Yang diingat saja ya Bapak Ibu ya, tidak usah dipaksakan, itu saja. Yang berhasil diingat ya disampaikan, gitu. Itu intinya Bapak Ibu untuk memperaplikasikan. Menurut bahasa Indonesia, memperaplikasikan itu sama dengan merefleksikan ulang kembali. Baik, siapa yang mau lebih awal? Langsung saja ya Bapak Ibu. Silakan. Ini ada pertanyaan, barangkali ini saya tampilkan dulu ya Bapak Ibu ya, pertanyaan pemantiknya. Ini bisa dibaca ini Bapak Ibu? Iya. Ya, barangkali sudah kena apa yang disampaikan tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Latihan coaching, misi lembar refleksi diri latihan coaching itu direview ulang kembali. Silakan Bapak Ibu yang mau pertama, silakan. Silakan Made Sri Chandra. Izin Bapak menyampaikan hasil refleksi review dari ruang kolaborasi 1 yaitu latihan coaching. Hasil refleksi yang saya dapatkan Bapak terhadap refleksi diri saat melakukan latihan coaching secara keseluruhan itu belum baik Bapak karena masih baru belajar untuk menyesuaikan alur tirta dan lebih banyak ke improvisasi di luar alur tirta Bapak. Kemudian yang masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan adalah menjadi pendengar yang baik dan dapat menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi dapat hadir secara penuh itu saya mungkin perlu mempersiapkan diri dengan memperbanyak lagi teknik stop dan berusaha untuk tetap fokus menjadi pendengar yang baik saat melakukan kegiatan latihan coaching. Kemudian hal yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan adalah saat saya melakukan mempersiapkan diri agar dalam kondisi dapat hadir secara penuh baik pikiran, badan sebelum melakukan pelaksanaan coaching dan berusaha untuk
tetap dalam alur tirta dan dapat menjadi pendengar yang baik serta menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang perlu diajukan kepada Koci. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Made Sri Chandra, luar biasa yang sampaikan ya. Mengena ya. Baik, siapa selanjutnya? Silakan. Silakan Bu Nilu Pudumurti Gadet. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Fasilitator dan juga Bapak PP dan rekan-rekan CGP hebat semuanya. Mohon izin untuk memberikan refleksi terkait latihan coaching yang sudah dilaksanakan. Untuk latihan coaching kemarin yang sudah dilaksanakan, menurut saya latihan tersebut secara umum sudah berjalan cukup lancar. Proses komunikasinya sudah didasarkan pada prinsip-prinsip coaching, yang salah satunya itu adalah kemitraan dan membangun kesetaraan bersama orang yang kita kembangkan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara keduanya. Kemudian juga terjadi proses kreatif, yaitu mengembangkan kompetensi diri coach melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Kemudian coach mendengarkan rekan saat berbicara, yang kemudian memberikan pertanyaan untuk membantunya lebih memahami situasi sehingga dapat menuju pada situasi ideal yang diinginkan. Kemudian untuk hal yang masih perlu diperbaiki, mungkin itu dalam menyusun pertanyaan berbobot yang langsung dapat mengidentifikasi untuk membantu coach dalam menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dapat membantunya untuk menemukan solusi permasalahan yang sedang dialami. Kemudian hal yang perlu dilakukan agar tetap berada pada kondisi kehadiran penuh itu adalah mungkin melakukan kegiatan percakapan dengan percakapan yang santai, rileks, karena kemarin mungkin karena masih baru itu masih agak bingung dan gugup gitu. Kemudian tidak dalam situasi yang menegangkan, dan hal yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yaitu menyusun pertanyaan adalah dengan menjadi pendengar yang baik, sehingga apa yang disampaikan dapat membantu kita untuk menyusun pertanyaan berbobot sehingga mampu memancing coach untuk menggali potensi yang ia miliki. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nilu Pudumurti Gadet. Baik, lanjut. Siapa lagi? Bu Miandriana, silakan. Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebelumnya selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Pengajar Praktik, dan rekan-rekan JGP. Di sini saya akan merefleksi dari latihan coaching yang sudah dilakukan pada saat Rukol 1, yaitu pada saat Rukol 1 sebelumnya saya sudah mendapatkan beberapa pemahaman tentang coaching, yaitu dengan menggunakan alur tirta sendiri. Pada saat di ruang kolaborasi 1, mulailah mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur tirta sendiri. Nah, mungkin dari dengan melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta secara langsung pada sesi 1 mungkin masih banyak harus belajar lagi bagaimana penekanan dari alur tirta itu sendiri. Namun setelah dari Rukol 1 tersebut banyak bisa juga kita secara pribadi saya sudah bebas meluapkan apa yang ada di pikiran saya dan yang sudah saya rasakan
selanjutnya berusaha menguraikan benang-benang kusut dari kegundahan yang sudah ada. Hingga sampai di satu titik saya menemukan kelegaan yang luar biasa, yaitu rasa plong yang saya rasakan sendiri atas peluapan tanpa penghakiman. Dan ketika kelegaan yang saya rasakan itu muncul, segala sesuatunya terasa sangat jernih. Saya mulai dapat berpikir dengan logis, mencari langkah-langkah yang konkret untuk menyelesaikan masalah. Jadi semakin dibahas setiap langkahnya, semakin tajam dan jelas, semakin menumbuhkan rasa semangat yang sempat hilang. Jadi itu refleksi dari Ruko sesi 1. Sekian waktu yang telah diberikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Baik, terima kasih Bumi ya. Luar biasa apa yang disampaikan terkait dengan refleksi coachingnya ya. Barangkali masih ada yang mau menyampaikan, silakan langsung. Beberapa kalimat saja yang intinya. Iya, silakan Nika Apriani. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya terkait dengan refleksi diri saya saat latihan coaching pada Rukol sesi 1 kemarin. Saya mendapatkan pada saat itu diri saya belum mampu secara keseluruhan untuk melaksanakan alur tirta atau proses alur tirta tersebut. Namun saya berusaha untuk memperbaiki diri dengan latihan semampunya, terutama untuk memperbaiki dan menghilangkan rasa kecanggungan yang terjadi pada diri saya. Kemudian saya juga mengusahakan diri saya tetap dalam kondisi kehadiran penuh dan sehingga dapat menggali ide-ide dari coach maupun dari saya sendiri. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Baik, jika di Afriani luar biasa ya, singkat, padat, yang sama luar biasa. Barangkali masih ada. Silakan disampaikan. Iya, Koman, ayo. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Selamat sore kepada Bapak Fasil, Bapak PP dan teman-teman sekalian. Adapun refleksi dari kegiatan latihan coaching pada ruang kolaborasi 1 yang saya rasakan adalah di mana pada saat praktik itu saya merasa bahwa ternyata tidak mudah untuk bisa terbuka kepada orang lain mengenai apa yang menjadi masalah kita, dan itu memerlukan sebuah keberanian dan keterbukaan. Kemudian kedua, dari praktik coaching yang dilakukan, saya sudah berusaha untuk menggunakan alur tirta dalam percakapan dan memunculkan setiap bagiannya, baik itu dari tujuannya, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan membuat komitmen sebagai tanggung jawabnya. Ketika melakukan praktik coaching di sini, saya berusaha untuk bisa hadir sepenuhnya untuk mendengarkan rekan saya mengungkapkan masalahnya, dan itu juga memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi. Karena ketika ada gangguan dari luar, pada umumnya konsentrasi atau fokus kita bisa hilang. Kemudian yang hal lain adalah bagaimana kita bisa menjaga emosi kita dan juga emosi lawan bicara kita sehingga percakapan tetap terasa hangat dan akrab. Hal yang perlu saya tekankan lagi untuk diri saya sendiri dalam refleksi ini adalah bagaimana bisa menggali pertanyaan agar coach yang saya hadapi bisa mendapatkan solusi dari masalahnya, kemudian bisa membuat rencana agar dia bisa bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan. Demikian, terima kasih. Baik, Bu. Siapa? Bu Konan Ayu. Luar biasa ya, apa yang disampaikan. Jadi barangkali masih ada yang mau menyampaikan. Silakan. Sebelum kita lanjut ya Bu Inayatur ya.
Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja, mungkin di sini Ya. ketika kemarin di rukol pertama itu kita mulai praktek belajar untuk coaching. Di situ saya memposisikan diri ketika saya menjadi seorang coach, bagaimana ketika saya memberikan pertanyaan atau menggali dari sisi coach itu tanpa terkesan menggurui, seperti itu Pak. Jadi saya menginginkan diri saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tanpa terkesan menggurui coach tersebut, akan tetapi lebih ke sharing saja. Dan apabila sudah ditemukan solusi dari coaching tersebut, bagaimana nanti ke depannya saya menempatkan diri untuk terus berkomitmen secara berkesinambungan menjalankan solusi yang telah didapat dari hasil coaching tersebut. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Inayatur ya, luar biasa ya. Ya baik, barangkali masih ada. Silakan Pak Wirayuda. Silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja. Jadi saya mereview tentang pelaksanaan rukol yang kemarin yang sudah saya lakukan bersama teman. Jadi ketika saya melaksanakan pelatihan coaching ataupun menjadi seorang coach. Nah pada saat saya melakukan latihan sebagai coach, saya merasakan bahwa tidak mudah juga untuk menjadi seorang coach karena seorang coach banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang coach dan sifatnya itu tidak menggurui atau menonjolkan hal-hal yang bersifat pribadi. Dan seorang coach saya kira harus konsentrasi dengan beberapa kompetensi yang harus diperhatikan seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan menimbulkan pertanyaan berbobot untuk komunikasi aktif dalam mengembangkan apa yang menjadi permasalahan seorang coach dan sehingga nanti bersama-sama untuk bisa mengkomunikasikan dan mencari solusi mendukung seorang coach. Nah, saya merasa banyak yang perlu dikembangkan, terutama saya merasa bagaimana menggali pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membangun atau suatu pengembangan suatu permasalahan sehingga mendapatkan nantinya solusi yang tepat bagi seorang coach dan mendukung pendapat coach yang menjadi solusi. Nah, di situ juga untuk menggali pertanyaan ada yang saya tahu yaitu rasa, itu receive, appreciative, ask dan summarize itu. Nah, itu juga masih saya belum full untuk bisa memahami. Nah, mudah-mudahan dalam banyak latihan dan nantinya latihan bersama teman-teman saya bisa untuk mengembangkan diri. Terima kasih atas waktunya Pak, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Wirayuda. Langsung Ika Desupardika, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Langsung saja saya mereview sedikit tentang pembelajaran di ruang kolaborasi sesi 1 kemarin, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kegiatan coaching yang dilakukan kemarin itu belum berjalan dengan baik karena menurut saya ini baru pertama kalinya Pak ya, untuk keterampilan berkomunikasi dua arah yang masih perlu dikembangkan serta alur tirta yang masih belum berjalan dengan baik. Serta hal apa yang harus ditingkatkan yaitu memperbaiki atau menghilangkan keraguan dalam memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan kepada coach dan lebih menjadi pendengar yang lebih baik lagi. Terus kehadiran penuh, menghadirkan diri sepenuhnya agar bisa mengusahakan lebih fokus untuk
bersikap terbuka, bersabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi kuci tersebut. Terus untuk memperbaiki atau meningkatkan, di sini saya akan terus berlatih untuk mengcoaching agar selalu nantinya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya coach dapat menggali jawaban atau solusi dari permasalahannya. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kades Pardika, luar biasa ya yang disampaikan. Silakan, masih ada yang racing itu siapa? Lu Putu Indasari, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Refleksi diri saya pada kegiatan Rukol pertama tentang latihan coaching, yaitu saya harus banyak belajar tentang kegiatan coaching agar sesuai dengan alur tirta. Nah, kemarin saya juga masih agak tegang karena merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baru dan belum terbiasa saya lakukan. Hal yang perlu saya perbaiki di sini adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak untuk kegiatan coaching. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan hadir secara penuh baik badan, pikiran, dan hati secara selaras saat kita mengadakan percakapan coaching. Selain itu juga saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan hasil mendengar aktif tersebut sesuai dengan alur kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Putu Indasari. Barangkali sudah menyampaikan semua apa terkait dengan refleksi pengisian format refleksi kemarin ada 5 pertanyaan melalui latihan coaching kemarin. Barangkali tidak ada lagi atau langsung kita lanjut saja ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tiba saatnya beraktivitas di ruang kolaborasi 2, melakukan praktik coaching kembali hari ini ya, yang kayak yang identik kemarin saya latihan coachingnya di sesi pertama. Nah, sebelum Bapak Ibu CGP dikasih ruang untuk melakukan praktik coaching, lebih awal dulu ini ada instruksi praktik coaching yang harus dicermati di sini. Sebenarnya Bapak Ibu sudah memahami semua, tapi alangkah baiknya kalau kita menguatkan kembali supaya lebih matang lagi. Untuk sesi 2 hari ini ada 8 poin. Yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model tirta, apa yang sudah Bapak Ibu refleksikan tadi. Kemudian yang kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Ya, sama nanti. Kemudian ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Ya. Kemudian keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Ya. Kemudian kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal untuk hari ini 15 menit. Ya, berarti 15 menit setiap CGP ini Bapak Ibu ya. 15 berarti 2 CGP bergantian menjadi 30 menit. Kemudian keenam, praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Nanti akan disediakan link, sudah disediakan link nanti untuk digunakan ya. Kemudian salah satu peserta yang dialihkan menjadi
co-host dan bertugas melakukan perekaman. Kemudian terakhir rekaman diunggah di LMS ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, dengan instruksi ini ada 8 poin. Barangkali ada salah satu dari instruksi itu yang belum dipahami betul. Itu. Kalau memang sudah dipahami semua, alhamdulillah, tidak repot-repot lagi untuk menyampaikan kembali. Ya. Ada sedikit perbedaan di sesi latihan coaching kemarin. Ya, terkait dengan waktu kemarin 60 menit, 30 menit. Nah, sekarang 15 menit. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, jelas Pak. Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak Ibu sebelum masuk di sesi praktik coachingnya. Ayo, silakan. Tidak ada lagi? Nah, bagaimana dengan poin Made Sri Chandra, silakan. Bapak izin menanyakan untuk poin nomor 7 Bapak. Salah satu dari kita akan dialihkan menjadi co-host begitu Bapak. Jadi kita kan berkelompok 2 orang nih Pak ya. Jadi salah satu dari kita akan merekam begitu Bapak. Iya, Pak, benar sekali ini Made Sri Chandra, luar biasa apa yang ditanyakan ini. Sangat inilah perbedaan sangat ini yang berbeda, tidak ada kemarin di sesi latihan. Nah, sebentar akan dipilih satu dalam 2, satu kelompok itu akan dipilih, akan dikasih amanah menjadi co-host, artinya yang akan bertugas merekam itu. Karena nanti dikirimkan link, nanti saya arahkan sebentar yang bertugas sebagai co-host, dia akan merekam. Ada nanti tekniknya ya, sebentar Bapak Ibu ya. Baik. Terima kasih ya pertanyaan dari Made Sri Chandra. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada lagi. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Oke, ini Gusti Agung, silakan. Selamat siang Bapak, mohon izin sebelumnya saya minta izin ke Bapak setelah praktik coaching ini, saya izin permisi untuk keluar dari room ini, boleh Pak Nge? Soalnya sebenarnya saya hari ini ada kontrol anak di Sanglah Pak, sebenarnya dari tadi anak saya berkeliaran agak rewel, maunya kembali ke rumah sakit nanti. Oh gitu ya, bagaimana ya? Siapa pasangannya ya? Maksudnya saya setelah kegiatan perekaman ini nanti saya mau permisi gitu Pak. Kalau artinya sudah selesai. Nanti tidak, artinya sebentar tidak diadakan langsung sebentar begitu. Diadakan langsung Pak, tapi kalau sudah selesai perekamannya nanti kan nanti biasanya ada refleksi di akhir, mungkin saya tidak ikut. Oh iya. Pak. Betul sekali. Ya boleh. Pengertian saya tadi tidak mengikuti latihan praktik coachingnya. Ya boleh. Tetap mengikuti ya. Pak. Baik. Ya, baik. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut. Baik, ya Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian, nah ini kelompoknya tidak ada yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang ditukar-tukar sesuai dengan kelompok latihannya kemarin. Barangkali sudah tepat-tepat ini Bapak Ibu, silakan dilihat. Iya sudah.
atau ada yang salah memasukkan kelompok ya. Oke. Ini perlu saya perkuat sebentar Bapak Ibu ya. Ini nanti di linkboard tadi saya salah, ini ada keliru sedikit. Di linkboard nanti di sini kan kelompok 1 ini itu Robania dengan Ika Ade Apriani. Nah kalau di linkboardnya nanti linkboard 2 itu tertukar ya. Saya jadikan di room utama. Nah sebentar nih bedanya nanti pada keluar semua. Masuk keluar semua, jadi nanti link di break room utama itu kosong. Nanti setelah melakukan refleksi kembali lagi masuk ya. Ya Bapak. Jadi kelompok 1 link board-nya yang link board 2 Bapak ya. Ya betul. Ya terima kasih Pak. Kelompok 2, 3, 4 itu. Oke. Jelas ya? Baik. Jelas Pak. Nanti ada bisa sudah ya, sudah nanti tinggal diisi ulang sebentar. Nah sebelum masuk di praktek coaching ini sangat penting juga Bapak Ibu. Ini ada rubrik yang akan dijadikan acuan untuk memberikan istilahnya Bapak Ibu nanti ya dari saya. Jadi ini mendengarkan aktif. Sebenarnya rubrik ini sudah Bapak Ibu sampaikan semua tadi dari refleksi tadi, ya. Nah, yang pertama ada 3 kata kunci di sini, yaitu mendengarkan aktif Bapak Ibu ya. Jadi ada mendengarkan aktif ini yang perlu diperhatikan. Mendengarkan aktif ini judgementnya itu, ya. Judgementnya itu dalam arti yang di sini ada istilah tolak ukur yang nanti Bapak Ibu lakukan. Itu ada istilah penilaian, mengukur, mengevaluasi terhadap coachingnya ya. Ini. Kemudian ada asumsi-asumsi yang harus Bapak Ibu sebagai coach diperhatikan di situ asosiasi. Kemudian sekali lagi menggunakan pertanyaan terbuka ya. Kemudian masuk di pertanyaan berbobot Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata tanya. Ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa kata tanya. Kata tanya ini kalau di praktek coaching nanti tidak semua kata tanya digunakan dalam bahasa Indonesia itu, tata bahasa Indonesia. Karena ada apa, ada mengapa, ada kapan. Ya, hanya 2 saja yang perlu diterapkan di sini, yaitu dengan kata apa dan bagaimana, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk pertanyaan berbobotnya. Nah, pertanyaan berbobot ini berkaitan di atas itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, misalnya menggunakan apa. Ya, untuk tinggal Bapak Ibu sesuaikan tema yang Bapak angkat ya nanti. Kemudian yang penting ini 2 saja pertanyaan diperankan, apa dan bagaimana. Ya, itu saja. Ada menguatkan dan memberdayakan coaching. Masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Jadi memberdayakan coaching di sini ya bagaimana Bapak Ibu CGP nanti ketika menghadapi coachingnya itu kan terkadang coaching ini ada yang menyampaikan kayak tidak lancar misalnya, ada tanda-tanda bagaimana Bapak Ibu menuntun coachingnya itu agar supaya dia bisa mengungkapkan apa yang dia sampaikan. Kemudian terkait dengan ketepatan waktu ya, ini masalah tugas saja ini Bapak Ibu. Jadi ya, ada 3 inti di sini Bapak Ibu yang harus diperhatikan melalui judul, karena inilah yang juga yang akan saya gunakan untuk memberikan pilihan kepada Bapak Ibu CGP. Baik.
barangkali sudah tidak ada lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang log breaking ini, Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya. Pak, mohon maaf. Ya, silakan. Kalau misalnya nih Pak, kan kita satu kelompok dapat waktu 30 menit. Kalau sebelum 30 menit sudah selesai, enggak apa-apa Pak ya? Kalau bisa tepat waktu, ini ya. Oh gitu. Geng. Ya. Pokoknya itu ada kaitan dengan arti tadi, ya. Seperti itu ya. Ya Pak, yang pastinya di sini 15 menit. Gitu. Kalau misalnya kena di rubrik ada juga terkait dengan kesempatan waktu misalnya yang disampaikan di situ ada yang nampak di situ, jadi kalau bisa diusahakan ya. Tidak ada lagi barangkali, langsung saja. Masuk langsung saja, masuk di praktik coachingnya Bapak Ibu ya. Ya baik. Kalau masalah link sudah tersedia di ini, atau perlukah barangkali saya kirim ke grup WA atau bagaimana? Kalau saya langsung saja ada tersedia di. Sudah Pak, sudah. Silahkan. Jadi nanti setelah masuk di klik linknya, nanti saya arahkan satu siapa yang jadi co-hostnya nanti ya. Nanti saya kunjungi. Jadi silahkan keluar semua, cari link yang sudah disediakan. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Minta izin masih Pak, minta izin bergabung. Ya. Belum diizinkan soalnya masuk di linknya itu. Oh iya. Bentar ya. Kelompok dua. Kemudian
Itu bingung. Ini penderita. Misalnya itu siapa? Nggak mau pindah. Kan kapan yang untuk
anu dikasih jalan ini sama. Dia dulu seperti masuk dikasih nih host dulu supaya jalan. Iya. Suku. Itu dikasih jalan dulu ke kelompok lain. Lama ya. Masuk itu kelompok lain dikasih. Atau yang sana itu kasih. Satu P. Enggak masukku. Nanggungnya satu P. Baru keluar lagi keluar ke. Kan alamat kampung ini tidak jalan.